Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Al-Fatihah Azhara Rusli dengan nomor stambuk 130-2019-0294 dari kelas B3, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Tujuan adanya pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Objek. Pada proyek 4 ini, saya akan memaparkan hasil dari membuat dokumen model analisis sesuai dengan langkah-langkah analisis menggunakan metode USDT. Dengan studi kasus yang masih sama pada proyek-proyek sebelumnya, yaitu rancangan bangun sistem informasi My Library Telkomsel berbasis website pada studi kasus PT Telekomunikasi Seluler. Model analisis pendekatan use case, di mana proses bisnis pengelolaan dokumen pada PT Telekomunikasi Seluler menggunakan use case diagram untuk memodelkan proses bisnisnya dan digunakan untuk memodelkan proses yang sistemnya masih berjalan secara manual. Pada pengelolaan dokumen user ini dibagi menjadi 6, yaitu penulis, redaksi, kepala divisi, editor, reviewer, dan percetakan. Di mana pada use case diagram pengelolaan dokumen ini, penulis mengajukan dokumen yang diberikan kepada redaksi untuk memverifikasi dokumen, dan redaksi bekerja sama bersama percetakan untuk mencetak dokumen, lalu diberikan kepada kepala divisi dan redaksi untuk izin percetakan. Kemudian diberikan kepada editor untuk mengedit dokumen tersebut, dan terakhir diberikan kepada reviewer untuk mengevaluasi dokumen tersebut. Kemudian dilakukan perancangan sistem usulan. Untuk menjamin agar sebuah sistem dapat berjalan seperti yang diharapkan, instansi perlu menerapkan ketentuan atau batasan yang dapat menjaga integritas atau keabsahan data. Jangan sampai sistem yang ada dapat merugikan instansi atau organisasi tersebut. Begitu juga dengan data-data yang terdapat pada sistem pengajuan dokumen di PT Telekomunikasi Seluler. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan untuk menjaga keabsahan data yaitu hanya administrator dan staf divisi service planning yang dapat melakukan pengisian data tersebut. Pada use case diagram usulan pengelolaan pengajuan dokumen ini, penulis mengajukan dokumen, diberikan kepada redaksi untuk memverifikasi dokumen dan mempublikasi dokumen, kemudian diberikan kepada editor untuk editor dapat edit dokumen tersebut, kemudian diberikan kepada reviewer untuk mengevaluasi dokumen, dan terakhir diberikan kepada administrator untuk dapat dikelola penggunaan sistemnya. Skenario use case. Skenario pengujian sistem informasi My Library Telkomsel terdapat 8, di mana yang pertama admin antarmuka yang diuji bagian tampilan login. Bagian antarmuka yang diuji menguji proses login dengan status aplikasi antarmuka sudah di-load dan sudah muncul tampilan login. Skenario pengujiannya, klik tombol login, lalu hasil yang diharapkan berhasil masuk ke dalam aplikasi admin My Library Telkomsel jika login berhasil, dan jika gagal, muncul pesan login gagal. Nah, yang kedua, admin dengan antarmuka yang diuji, tampilan daftar pegawai baru dengan bagian antarmuka yang diuji, menguji proses pendaftaran pegawai baru, dan status aplikasi antarmuka sudah di-load dan sudah muncul tampilan pendaftaran pegawai baru. Dengan skenario pengujian, klik menu data master, lalu data pegawai, dan pilih button tambah pegawai dengan hasil yang diharapkan. Proses pendaftaran berhasil dilakukan dengan tampilan data pegawai. 3. Admin lagi dengan tampilan daftar user baru.
Bagian antarmuka yang diuji menguji proses pendaftaran user baru dengan status aplikasi. Antarmuka sudah di-load dan sudah muncul tampilan pendaftaran user baru. Dengan skenario pengujian, klik menu data master, lalu data user, dan pilih button tambah user dengan hasil yang diharapkan. Proses pendaftaran berhasil dilakukan dengan tampilan data user. Yang keempat, admin. Antarmuka yang diuji, tampilan daftar bidang baru. Bagian antarmuka yang diuji menguji proses pendaftaran bidang baru. Dengan status aplikasi, antarmuka sudah di-load dan sudah muncul tampilan pendaftaran bidang baru. Dengan skenario pengujian, klik menu data master, lalu data bidang, dan pilih button tambah bidang. Hasil yang diharapkan, proses pendaftaran berhasil dilakukan dengan tampilan data bidang. Role yang kelima, admin. Dengan antarmuka yang diuji, tampilan daftar jabatan baru, antarmuka pendaftaran jabatan baru, antarmuka di-load dan sudah muncul tampilan pendaftaran jabatan baru. Kemudian skenario pengujian, klik menu data master, lalu data jabatan, dan pilih button tambah jabatan. Dengan hasil yang diharapkan, proses pendaftaran berhasil dilakukan dengan tampilan data jabatan. Yang keenam, admin. Dengan antarmuka yang diuji, tampilan daftar kategori baru. Bagian antarmuka yang diuji menguji proses pendaftaran kategori baru. Status aplikasi, antarmuka sudah di-load dan sudah muncul tampilan pendaftaran baru. Skenario pengujian, klik menu data master, lalu data kategori, dan pilih button tambah kategori. Dengan hasil yang diharapkan, proses pendaftaran berhasil dilakukan dengan tampilan data kategori. Yang ketujuh, admin. Tampilan daftar bidang baru, di mana bagian antarmuka yang diuji menguji proses pendaftaran bidang baru. Status aplikasi antarmuka sudah di-load dan sudah muncul tampilan pendaftaran bidang baru. Dengan skenario pengujian, klik menu data master, lalu data bidang, dan pilih button tambah bidang. Dengan hasil yang diharapkan, proses pendaftaran berhasil dilakukan dengan tampilan data bidang. Yang kedelapan, admin, redaksi, editor, reviewer, dan penulis. Dengan antarmuka yang diuji, tampilan ubah password. Bagian antarmuka yang diuji menguji proses ubah password. Status aplikasi sudah memilih menu ganti password. Skenario pengujian memasukkan password lama, password baru, dan konfirmasi password baru. Kemudian klik tombol simpan. Dengan hasil yang diharapkan, proses ubah data password berhasil. Sekian dari project 4 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.